Seperti Pak Prabowo bilang, Indonesia ini kaya ini. Cuma sayangnya kayanya hanya 2-3% saja kalau kita lihat gitu kan. Yang lainnya masih. Apa nilai plusnya dari sosok Pak Marwan itu yang dinilai Kang Umar itu? Saya punya lahan, saya punya otak, ya saya buat seperti ini. Dan dia bisa masuk. Kira-kira ada persamaannya nggak nih antara Pak Asdiapa dengan Pak Marwan? Ya, mentang-mentang salah satu bupati sayang sama satu tempat. Peran DPRD ini ketika dia nggak ganas dalam mengawasi jalannya pemerintah, Benar-benar dipelihara gitu. Jangan sampai mental mereka yang runtuh. ketika ada masyarakat biasa yang nggak punya akses, itu harus bagaimana nih Kang Umar? Ya orang-orang beginilah yang patut kita hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya udah bersama dengan seseorang yang sangat aktif teman-teman, aktif vokal, tapi di 2024 itu agak sedikit mengecil kalau main. Sebelah saya sudah ada Kang Umar Sinaga. Kang Umar, apa kabar? Alhamdulillah, sehat selalu. Kang Umar, makasih udah mau bincang-bincang. Kang Umar, domisili di mana sih? Kalau saya domisili di tepatnya di Desa Cikakak, karena istri orang sini ya. Istri orang sini. Di Cikakak, Labuan Ratu teman-teman. Labuan Ratu. Kang Umar juga kemarin pernah nyalek juga ya, Kang Umar ya. Nyalek di 2024, ya. hitung-hitung test drive lah dengan partai yang baru gitu ya. Partai baru. Partai Gelora. Pimpinan Waketum Pak Fahri Hamzah. Kemarin kepilih nggak? Alhamdulillah tidak terpilih dan tertunda lah gitu. Tertunda ya. Tertunda untuk dipilih gitu ya. Kang Umar, kenapa suka politik sih? Ya suka politik karena politik ini menjadi salah satu universitas, segala universitas. Karena di dalam politik ini kan kita tentunya harus wajib menguasai semua bidang. Semua bidang, baik budaya, ekonomi, mungkin pemerintahan, hal-hal yang lain lah. Jadi di politik ini kita ini membuat suatu tantangan juga, membuat otak kita ini bekerja terus. Siang malam bekerja terus ya di politik itu ya. Jadi kita mikir aja gitu lah, mikir bawaannya mikir. Jadi kadang-kadang kita suka kalau bicara sama keluarga saja. Jadi kalau sedikit dia ngeluh, kita jawabannya bilang begitu, jangankan kamu, negara aja kami pikirin. Gitu. Sampai negara juga dipikirin gitu. Jangankan anak istri ya, kita pikirin, negara aja kita pikirin. Itulah orang politik lah. Tetangga juga dipikirin berarti ya? Betul. Jadi artinya ini menjadi suatu tantangan dan jadi suatu hal yang enak aja bawaan itu. Oh enak emang. Berarti emang passionnya di situ ya, Kang Umar itu ya di situ ya. Senang berinteraksi, bersosial berarti ya. Kang Umar ini semenjak kapan nyemplung ikut-ikutan politik gitu? Kalau ikutan politik saya itu aktif itu ya pas reformasi aja. Tahun Saya 98. Karena saya itu keberadaannya saya kebetulan saat itu kita lihat hiruk pikuk saja kan. Ya kalau orang Sunda bilang tuh turut muning lah gitu ya. Oh, turut muning pada saat itu tuh. Ya betul, walaupun kita belajar politik itu sejak awal, sejak sekolah gitu ya. Tapi kita aktif melihat suasana pergejolakan politik itu di 97-98. Ya tentunya ini dari situ kita tertarik. Ikut terjun walaupun saya sebagai kader partai politik itu terakhir pertama sekali saya menjadi kader itu di 2019 malah. Jadi saya tidak pernah menjadi kader partai dari 98 sampai 2000 berapa itu 18 ya? Iya 2018 baru jadi kader itu. Itu 2018. Iya betul. Itu pun karena salah satu tadinya syarat untuk mencaleg. Iya syarat. Harus ada kendaraan politik. Betul. Kalau bisa sendiri mah sendiri aja ya. Iya. Kalau ada partai persorangan kalau Pak Jokowi bilang ya kita mungkin partai persorangan aja majunya gitu. Benar. Kang Umar kalau tahun 98 kan mungkin keresahannya masalah Pak Harto mungkin ya. Iya. Dia kan otoriter. Nah sekarang lebih, dulu kan pusat, sekarang di Kabupaten Sukabumi juga aktif. Nah di Kabupaten Sukabumi ini, apa keresahan yang dirasakan Kang Umar itu? Jadi terus saja memperjuangkan itu. Ya keresahan ya mungkin ya masih banyak keluhan tentunya ya. Keluhan masyarakat itu ya jelas ya. Selagi masih alam ini ada tentu keluhan masyarakat itu pasti ada. Gitu mungkin enggak ya. Jadi keluhan itu kan berbagai macam, keluhan perekonomian,
hal-hal lain lah gitu ya yang di dalamnya yang melekat di diri manusia lah gitu ya. Itu yang membuat kita harus bisa seperti apa sih kita harus berbuat ini. Ternyata kita dengan melalui jalur politik. Karena semua kehidupan ini kita tidak bisa hindari, kita hidup ini diatur politik dari mulai sejak kita tidur barangkali ya, itu sampai bangun tidur lagi, itu semua pergerakan kita sepertinya kebijakan politik saat ini yang lebih dominan mengatur hal itu. Jadi ibarat kata kalau politik ini seperti agamanya duniawi lah gitu ya. Agamanya duniawi. Jadi segala sesuatu gitu ini tidak lepas juga. Contoh kemarin kita rasakan ibu-ibu juga dari hal yang sepele minyak goreng. Minyak goreng itu suatu kebijakan politik gitu ya. Iya betul. Langsung menembus ke dapur gitu. Langsung menembus ke dapur gitu ya. Jadi itu yang menggambarkan bahwa kita tidak bisa menghindari bahwa kita harus hidup di politik. Walaupun orang politik tidak selalu menjadi kader partai politik sebenarnya. Ya tidak, karena politik ini kan cuma pemikirannya, ide ya, politik ini. Tadi ada perekonomian, terus minyak goreng, harga. Memang itu keresahan terbesar dan keresahan yang sering dirasakan terus didengar oleh Kang Umar dari masyarakat sekitar itu emang perekonomian, atau ada hal lain yang benar-benar keresahan yang terus didengar gitu? Ya pasti, salah satunya pengangguran lah. Pengangguran, karena tingkat pengangguran kita ini kan sangat tinggi ya. Sangat tinggi, tentu ini kan orang hari-harinya juga berkeluh kesah. Bang, cariin saya kerja dong gitu ya. Bang, itu tetangga gitu. Uang bang gitu ya. Atau siapa aja. Jadi artinya ini yang membuat kita juga, wah kita kan tidak bisa jauh mengakomodir hal-hal seperti itu gitu ya. Karena kita juga bukan seorang decision maker gitu kan. Nah, makanya kita di politik ini berharap ya bisa hanya menyampaikan keluhan-keluhan. Kang Umar dekat dengan beberapa pejabat ya, eksekutif legislatif itu? Alhamdulillah kalau kenal dekat ya, komunikasi intens juga gitu ya. Ya saya bersyukur juga salah satu dari kurang lebih 2,9 juta jiwa penduduk Sukabumi ini. Artinya ya saya salah satu mungkin dari bupati ke bupati, mereka kenal saya juga gitu, alhamdulillah gitu ya. Ya terutama di zaman Pak Sukma gitu ya. Oh dari zaman Pak Sukma. Pak Sukma itu artinya mereka bukan saya aja yang kenal beliau juga kenal saya. Itu keberkahan buat saya gitu, karena ada 2, sekian juta penduduk Sukabumi ini, tentunya tidak semua mendapatkan keberkahan seperti itu. Saya bangga juga gitu ya. Saya jauh-jauh dari Sumatera melekat dengan istri orang sini saja, tapi saya bisa cukup berinteraksi dengan para pejabat di Sukabumi inilah, insya Allah. Berarti selama ini memperjuangkan aspirasi masyarakat itu lewat kedekatan itu ya, Kang Umar? Ya, selagi ini saya hanya menyampaikan karena saya juga masih statusnya bukan juga pejabat, saya masih rakyat biasa juga. Tentu dengan kedekatan itu saya mencoba menyampaikan, misalnya terkait infrastruktur lah, terkait masyarakat ya, keluhan seperti tadi tenaga kerja apa segala macam, mencoba menyampaikan masalah itu diakomodir apa tidak, itu kembali lagi ke ini ya, ke yang punya kebijakan. Kang Umar bisa hidup di politik itu? Ya pasti bisa hidup, karena hidup ini ya saya bilang tadi, kita ini dari bangun tidur sampai tidur lagi ini ya seperti itu. Memang kita hidup ini di politik itu berarti kan kita diajarkan ya, kita harus seperti apa sih kita dekat sama pejabat ini, apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan, yang kira-kira bisa memacu perekonomian kita, kehidupan kita. Ya karena banyak hal kan, contoh seperti saya juga punya tambak udang gitu ya, ya saya punya mungkin usaha-usaha kecil juga gitu ya. Setidaknya kan ini menjadi inspirasi juga ya. Oh iya, ada nilai plus-plus ya? Ya, nilai plus. Jadi kita butuh politik itu ya untuk mengakses tadi ya, pemegang kebijakan. Saya rasa begitu. Saya kira Kang Umar hidupnya di politik udah aja nggak ada usaha sampingan segala macam. Saya mikirnya gitu. Ternyata ada punya tambak udang juga, ada usaha kecil-kecil. Ada.
Kan ada juga yang orang nggak, ya udah di politik aja. Saya bingung itu hidupnya dari mana, saya nggak ngerti. Dia usaha nggak ada gitu di politik, terus dia nggak punya jabatan tapi tetap hidup. Saya juga mesti pingin podcast lah sama orang-orang gitu. Gimana cara trik-triknya gitu loh. Nah, Kang Umar, saya dengar penggemar Prabowo gitu ya. Betul, saya penggemar Pak Prabowo ini sejak zaman beliau menyalonkan menjadi wakil presiden. Zaman Mega Pro, ya. Mega Pro saat itu Megawati Prabowo, dan beliau kalah ya. Gitu Iya, kalah. Nah, dilanjut dengan Prabowo Hatta Nyapres ya, nyapres saat itu, dan beliau juga kalah lagi. Dan disambut lagi kita terus di Prabowo Sandi Uno kalah juga gitu ya. Dan konsisten kemarin terakhir di 2024 ini ternyata alhamdulillah Allah takdirkan beliau menjadi presiden ke-8 kita hari ini. Nah, itu kan panjang nih penggemar Prabowo dari tahun 2000 berapa, 2009 berarti ya? Betul, 2009-an. Dari Mega Pro menjadi wakil. Konsisten menjadi penggemar. Emang kelebihan Pak Prabowo itu apa sih? Ya karismatik beliau, karismatik. Dan beliau memang, ya saya pikir memang kita ini butuh sosok yang seperti beliau ya. Beliau background dari TNI tentu. Kalau TNI ini terukur ya, garis komandonya terukur, istilahnya biasa disiplin. Itu beda dengan kita sipil ini. Kalau biasanya kalau TNI Polri ini walaupun saya tidak turunan dari mereka gitu, setidaknya artinya mereka TNI Polri ini lebih disiplinnya dan komando gitu ya. Jadi ini yang menjadi ketertarikan harapan kita ya, bisa ya dengan Pak Prabowo ini bisa Indonesia lebih disiplin, lebih maju ke depan ya. Ketika Pak Prabowo menjadi presiden, apa yang akan berubah di Kabupaten Sukabumi? Saya pikir secara nasional barangkali ya, secara nasional kita sekarang sudah melihat dengan kepemimpinan Pak Prabowo yang sekarang sedang dan akan berjalan ini seperti makan gratis untuk di beberapa sekolah ya. Dan ini kan menjadi suatu perubahan tentunya. Dan ini kenapa? Karena ya makan ini kan suatu hal yang mutlak lah. Kalau biasanya sih yang itu yang full day ya. Yang full day ini tidak terlalu memberatkan orang tua. Contoh anak saya itu pulang berangkat pagi pulang jam 4 nih. Kan kita biasanya siang menyiapkan makan apa dengan ada makan gratis begini kan setidaknya orang tua beban juga berkurang. Karena kita harus ada transport juga kan, segala macam gitu seperti itu. Saya pikir ya ini salah satu perubahan yang dekat lah ya, dekat yang kita rasakan langsung ya, gitu ya. Yang dirasakan langsung gitu ya. Makan siang gratis, terus kemarin saya dengar juga banyak koruptor yang ditangkap ya. Nah itu salah satu suatu ketegasan ya. Dengan dalam rangka waktu sekian bulan beliau baru menjabat. Ternyata beberapa koruptor aja sudah banyak dibabat gitu ya, dibabat. Dan walaupun beliau juga sempat kecewa dengan beberapa vonis yang cukup rendah gitu barangkali beliau, ya ini kan menjadi koreksi juga mungkin di kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya ya gitu ya. Karena memang ya kan kejahatan korupsi ini menjadi kejahatan luar biasa lah gitu ya. Nah, ini yang harus artinya benar-benar, apalagi kalau sampai triliunan begitu kan, ini kan cukup goyah ini negara ini kan. Nah, itu saya pikir itu ya perlu memang ya harus ada ketegasan dari seorang karena kita ini kan kaya raya seperti Pak Prabowo bilang, Indonesia ini kaya ini. Cuma sayangnya kayanya hanya 2-3% saja kalau kita lihat gitu kan. Yang lainnya masih ya jauh dari kata sejahtera. Saya juga kemarin sempat kecewa kemarin pada saat Pilpres ya. Saya dulu penggemar Pak Prabowo lah, dari karismatik, tegas segala macam. Kok di Pilpres kemarin kok berubah jadi gemoy segala macam. Itu saya sempat kecewa lah kemarin tuh. Tapi ketika dilantik kembali lagi ke bisa gitu ya orangnya. Nah, itu makanya dibilang peran media salah satu di sana. Jadi peran media dalam kampanye ini kan memang ya harus dia mengikuti tren. Ya ternyata strategi tren yang terjadi saat itu memang dan saat ini memang tren meraih suara Gen Z ini dan milenial seperti apa. Nah, ternyata memang dengan tubuh Pak Prabowo yang seperti itu enak sekali dilihat gemoy gitu. Jadi kampanye juga tidak menegangkan. Dan kan Pak Prabowo rela juga. Dan rela gitu. Dan ternyata itu menjadi daya tarik kan, daya tarik gitu ya, daya tarik. Ya terutama untuk
orang para istilahnya anak-anak Gen Z dan milenial, karena memang itu signifikan suara mereka ini kan. Mereka ini kan orang politik-politik yang malu ikut-ikutan saja gitu ya. Tapi dengan adanya hal-hal yang unik mereka lihat, mereka akan tertarik. Ini apa sih gitu kan? Oh ini politik nih, ini gini. Akhirnya mereka ya mencair seperti yang kita rasakan hari ini gitu. Dan setelah kepilih selesai, balik lagi dia ke jati diri sebenarnya ya. Ya, gas, betul. Hilang gemoy-gemoy itu benar-benar. Ya kena kampanye ini kan gimana menciptakan kita ini bisa menarik simpati, menarik perhatian publik juga gitu kan. Nah, di sanalah difilter menarik publik ini dari sisi negatif dan positif, nanti di sana dipecahnya gitu ya. Jadi ya saya pikir hal-hal seperti itu memang itu biasanya mengikuti tren. Belum tentu juga nanti 2029 dengan tren yang sama juga. Biasanya tiap tahun itu, tiap masa-masa pemilu itu berbeda-beda trennya. Kebetulan kemarin trennya gemoy ini memang cukup diminati gitu. Jadi memang menjadi daya tarik lah gitu ya. Nah, kamu berarti yang saya tangkap ketika Pak Prabowo menjadi presiden Kabupaten Sukabumi, masyarakat Kabupaten Sukabumi yang langsung dirasakan itu pengurangan beban anak sekolah. Berarti. Ya, salah satu itu. Salah satu. Dari bidang lain ada nggak? Ya, salah satunya ya sekarang dengan program petani milenial. Petani milenial. Nah, petani milenial ini yang sekarang digembar oleh kementerian. Tentu ini kan menjadi suatu hal yang seksi untuk Sukabumi, mengingat Sukabumi ini lahan pertanian cukup luas ya. Tinggal kita dari pemerintah daerah juga harus menyambut baik, menyambut baik hal itu dengan contohnya program pusat ini jangan dilepas begitu saja. Artinya kita pemerintah daerah jadi goyang-goyang kaki gitu kan, tapi kita harus turut serta juga memberikan daya tarik, karena kalau dari pemerintahan itu ada dapat gaji malah kan dari saya dengar petani sampai 10 juta ya, petani milenial berarti kan di kita di daerah pun harus memberikan reward seperti apa. Jadi para insinyur-insinyur pertanian dan juga orang-orang yang masih konsen mau hidup bertani hari ini merasa dia hidup di pertanian itu tidak suram lagi gitu ya. Tidak suram karena selama ini kan dianggap ngapain sih bertani? Bertani ini kayak ngikutin zaman orang tua dulu gitu ya. Saya kan pengen berdasi juga gitu ya. Saya pengen apa gitu. Tapi ternyata kalau mereka mengikuti orang-orang sekarang, saya lihat Sukabumi banyak juga sekarang yang sudah bergerak gitu ya. Mereka trennya bahkan mereka orang-orang yang berduit dibanding orang-orang yang gayaan gitu ya. Contoh seperti petani-petani durian itu kan. Nah, durian itu kan banyak juga, mereka ini bisa menciptakan tempat objek wisata juga dengan hasil karya mereka gitu kan. Dan juga ada beberapa saya lihat di Pelabuhan Ratu ini juga ada petani milenial itu, dia tuh tidak disentuh sama pemerintah malahan gitu ya. Tapi dia bisa buat tanaman-tanaman secim apa segala macam, dan dia gerak sendiri untuk kebutuhan dia karena dia merasa saya ini nganggur bang katanya. Saya ini kalau nggak kerja mau lamar kerja pun susah katanya gitu. Saya punya lahan, saya punya otak ya saya buat seperti ini, dan dia bisa masuk ke pasar-pasar. Bahkan sekarang permintaan itu tinggi loh. Iya, itu kan kebutuhan pokok. Iya, permintaan tinggi, dia punya cita-cita malah mau masuk ke pasar induk gitu ya. Tentunya ini yang sedang saya coba komunikasikan dengan Dinas Pertanian. Ya, mudah-mudahan mereka yang begini kan bisa dirangkul, disayangi, benar-benar dipelihara gitu. Jangan sampai mental mereka yang runtuh. Mental mereka runtuh, ini kasihan, ini potensi yang kita miliki. Orang-orang yang begini, ini petani milenial begini, yang begini jangan menunggu masyarakat datang. Kalau kita dapat informasi begitu, kalau bisa pemerintah itu datang ke mereka gitu. Nah, jadi ini kalau mereka dapat info aja, wah ada ini petani milenial, wah begini bergeraknya individu gitu, mandiri segala macam. Sebaiknya pemerintah daerah itu aktif sosialisasi kayak pakai aktif mendatangi apa sih ini, kita jawab mereka itu, karena mereka ini kadang-kadang tidak mau ribet dengan birokrasi juga. Capek bang, saya buat proposal juga beratus-ratus kali, capek juga bang, katanya ngapain ongkos bolak-balik. Iya, ongkos bolak-balik ya udahlah, saya mending begini saja lah bang, daripada jatuh dia jadi kecewa juga ya. Saya modal apa adanya saja kayak gitu. Dan ini saya melihat ada di beberapa tempat
ada yang terjadi ya beberapa Kang Umar ya. tempat. Dan mereka aktif dengan kehidupan mereka. Tapi kalau ini pemerintah daerah atau pemerintah ini Iya, konsen memperhatikan concern yang mereka. Ya orang-orang beginilah yang patut kita hargai. Ya. Nah, itu. Mudah-mudahan ya ini menjadi konsentrasi pemerintah daerah ke depan lah. Biar inline ya programnya ya. Betul. Pusat udah bagus programnya, Betul. tinggal pemerintah daerah mempercantik lagi. Betul. Mendorong, jangan tadi katanya kakinya ya. Iya. Iya itu ya Kang Umar ya. Nah Kang Umar, tadi udah presiden kita bahas, sekarang kalau gubernur kejauhan lah di Bandung, tadi Kabupaten Sukabumi, bupati baru nih. Walaupun belum dilantik ya, masih menunggu, ada yang sampai Februari, ada yang Maret lah. Nah dulu Kang Umar ngedukung Pak Asep-Djapar kan? Apa Betul. ngedukung Asep-Djapar. Asep-Djapar ya, ngedukung Pak Asep-Djapar? Kenapa ngedukung Asep-Djapar dulu? Ya Pak Asep-Djapar ini satu, kalau secara pribadi saya lihat memang orangnya ramah ya. Oh ramah. Orangnya juga saya kenal, kebetulan saya kenal kedua-duanya kandidat kemarin. Pak Yos juga Pak Yos saya kenal juga, itu saya kenal baik dua-duanya. Saya tahu track recordnya sedikit banyak mereka dua gitu ya. Dan interaksinya juga kebetulan dua-duanya memang terus lanjut jalan gitu ya, saat itu jalan gitu. Dan saya melihat kan dulu ada kebersamaan di antara Pak Marwan ini kan dari mulai diangkat jadi sekda, Pak Yos ini kan baru diangkat jadi wakil bupati, berarti kan ada sesuatu hal yang nilai positif dilihat Pak Marwan dengan dari Pak Yos gitu kan, yang saya pikir awalnya justru itu akan dilanjutkan gitu ya. Ternyata ya sebagai orang politisi mungkin Pak Marwan juga berhitung secara politik mungkin gitu ya, berhitung secara politik itu. Ya karena beliau di samping pejabat publik, beliau juga punya kepentingan politik. Karena beliau sebagai ketua DPD Partai Golkar, tentunya kan beliau juga punya kewajiban untuk membesarkan partainya, gitu ya. Karena ya akan menjadi sinkron pemerintahan ini kalau dijalankan dengan ya kebijakan yang sama juga gitu ya. Kan, gitu ya. Jadi di tengah jalan saya melihat lebih cenderung Pak Marwan ini lebih intens komunikasi atau ini geraknya sama Pak Asep-Djapar saat itu ya, saya lihat ya, gitu ya. Nah makanya saya pikir kayak ini Pak Marwan ini mau dukung Pak Asep-Djapar gitu ya. Dan ternyata ya dijawab pas turunnya rekomendasi dari DPD Golkar gitu ya. Wah berarti Pak Marwan dukungnya Pak Asep-Djapar nih ya, makanya saya putuskan ya ini dukungan Pak Marwan, ya saya ikut dukungan Pak Marwan gitu. Berarti saya dukung Pak Asep-Djapar. Walaupun betul berat sekali awal-awal itu. Karena kalau melihat dari elektabilitas ini kan luar biasa. Jauh, jomplang. Jadi saya itu memang saya banyak keliling Sukabumi, soalnya saya banyak teman juga gitu ya, lama di Sukabumi. Ya, saya lihat ini kan elektabilitas Pak Yos itu di awal itu luar biasa itu, luar biasa itu ya. Artinya ya kalau dari logika matematika gitu, akademik gitulah, gitu ya, dengan kurang lebih 17% itu ini ngejar ini berat sekali ini sebenarnya gitu ya, berat sekali gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah gitu, kerja keras itu partai koalisi, kerja keras, relawan-relawan ya, semua elemen lah gitu ya, mampu gitu ya, mampu itu mengejar itu. Ini menjadi suatu hal yang luar biasa menurut saya. Artinya memang pantas dan layak Pak Asep-Djapar dan Pak Andreas ini juga menjadi melanjutkan pemerintahan yang hari ini. Gitu. Oke. Sosok Pak Marwan berarti saya nanya gini ya. Tadi kan karena Pak Marwan mendukung Asep-Djapar, Kang Umar juga akhirnya mendukung Asep-Djapar. Berarti saya nanyanya berpatokan pada Pak Marwan. Apa nilai plusnya dari sosok Pak Marwan itu yang dinilai Kang Umar itu? Pak Marwan ini baik lah. Satu, di samping beliau ini baik, tegas ya. Beliau ini juga orangnya visioner. Visioner ini karena background beliau juga pengusaha kan. Untuk pengusaha ini biasanya tidak mau yang jelemet lah. Tidak mau yang terlalu banyak birokrasi gitu ya. Beliau kalau ada ide pemikiran itu pengennya yang cepat. Tepat gitulah gitu ya. Itu kira-kira biasa background pengusaha itu seperti itu. Dan memang Sukabumi membutuhkan sosok seperti itu. Sosok seperti itu dibutuhkan di Sukabumi ini. Ya buktinya ya dengan kepemerintahan Pak Marwan di 2 periode ini ya
terlepas dari orang yang tidak suka gitu ya, karena kita Ada mengukur plus orang minus lah. ya kalau udah mengukur like or dislike ini nggak ada ukurannya gitu ya. Gitu ya. Jadi kita melihat hal yang positifnya banyak yang sudah dilakukan oleh Pak Marwan. Contoh konsentrasi beliau ini ya pariwisata. Kita lihat hari ini pembenahan di beberapa pariwisata juga cukup signifikan khususnya di wilayah selatan dan juga infrastruktur juga banyak peningkatan walaupun memang tidak berbanding lurus ya dengan kebutuhan kabupaten, mengingat Kabupaten Sukabumi juga sangat luas. Dan kita PAD kita juga masih rendah, tentu masih butuh sentuhan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan juga DAK barangkali ya yang kita butuhkan saat ini untuk menggenjot kebutuhan-kebutuhan yang ada di Sukabumi. Jadi Pak Marwan ini saya pikir memang sosok yang menjanjikan lah ya, dan terbukti. Kalau saya pribadi melihat beliau ini terbukti gitu ya, banyak terbukti. hal ya terbukti melakukan hal yang banyak positif di Kabupaten Sukabumi ini gitu ya. Dan saya rasa bukan saya saja yang mengakui seperti itu. Kalau mata kasat mata kita orang-orang yang objektif menilainya, di pemerintahan Pak Marwan ini cukup banyak hal yang sudah dilakukan, hal-hal positif. Nah, itu mau diakui ataupun tidak diakui sama banyak mungkin atau sedikit orang gitu ya. Nah, itu yang saya sukain dari Pak Marwan ini. Jadi kalau beliau punya suatu mimpi, beliau ini harus diwujudkan. Harus diwujudkan. Itu ini yang ini. Kalaupun ada terkendala beliau di periode kedua, hal yang wajar saya pikir. Sedikit karena hal yang wajar ini kenapa 2 tahun kita ini COVID. Jadi pemerintahan periode yang semua pemerintahan terganggu. Jadi nggak bisa kita mutlak istilahnya menyalahkan 2 periode 10 tahun ya. Ini nggak ada 2 periode full time Pak Marwan. Kenapa Pak Marwan ini terhambat dengan masa COVID yang itu menjadi internasional saat itu gitu ya. Itu jadi artinya 2 tahun dikurangin lagi masa jabatan hari ini dengan pilkada serentak. Nah, tentu ini kan ya beliau ini kan cuma maksimal hanya 2 tahun saja gitu. Bekerja 2 tahun dengan beberapa program dan janji politik ya tentu ya nggak semuanya bisa terakomodir lah gitu ya, nggak maksimal. Lagi terakhir ada bencana juga ya. Ya ditambah lagi ada bencana begini kan setidaknya mengganggu. Mengganggu. Tadinya mau lari, ada bencana jadi stabilitas pemerintahan juga gitu ya. Karena kan ini kan kalau udah namanya bencana ini kan force major. Ini kan harus menjadi hal yang paling urgent, harus yang prioritas yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut saya begitu. Nah, berarti sekarang ada perpindahan antara pemerintahan Pak Marwan ke Pak Asep Djapar. Kira-kira ada persamaannya nggak nih antara Pak Asep Djapar dan Pak Marwan? Ya, tentu. Kalau menurut saya persamaan di antara beliau ini ya persamaan itu tadi sama-sama ada kerisauan yang tinggi. Jadi Pak Asep Djapar ini juga tidak bisa mendengar misalnya ada keluhan masyarakat itu begini itu, beliau itu pengen cepat-cepat melakukan itu. Contoh beliau ini waktu di Dinas PU itu, beliau ini kalau sudah ada laporan dari masyarakat, lupa jalan saya rusak, beliau itu langsung sibuk juga kan, melihat di RKPD online-nya apa di anggarannya memenuhi nggak, apa ini bisa nggak dilakukan gitu ya. Kalau memang bisa dilakukan, laksanakan ke sana gitu ya. Dan itu banyak sekarang yang dilakukan Pak Asep Djapar semasa menjadi kepala dinas PU ya. Dan saya mengenal beliau di Diskoperindak aja dulu. Beliau dari Diskoperindak dulu ya, Diskoperindak sebelum dipecah kan. Nah itu beliau ini juga banyak menciptakan pasar-pasar desa dan juga ya pasar-pasar modern yang ada yang sekarang ini ya, Pelabuhan Ratu, mungkin Cicurug dan sekarang beberapa tempat gitu. Itu kan dengan tangan manisnya Pak Asep Djapar juga yang tentunya dengan beberapa persoalan yang harus dihadapi oleh beliau, ternyata beliau seorang yang tangguh, mampu menghadapi itu dan mewujudkan itu. Jadi ini menjadi suatu modal utama menjadi suatu pemimpin. Jadi kalau dikasih PR mampu dilakukan dan lancar gitu ya. Nah, ini kan menjadi barometer bahwa dia punya leadership gitu. Nah, makanya saya lihat sosok kebersamaan itu ya ada yang sama ya seperti itu, bahwa Pak Asep Djapar juga punya kerisauan menjawab masyarakat ini sama seperti kerisauan Pak Marwan ya seperti itu. Itu teman-teman, berarti Kang Umar berarti saya juga baru tahu dari zaman Pak Sukma ya sudah mulai
dekat dengan beliau-beliau itu ya sampai sekarang. Pak Asep Japar juga kenal dari Disko Perindak, Iya. itu udah cukup lama juga ya. Nah Kang Umar, suatu kemajuan daerah kan nggak lepas dari anggota DPRD-nya juga nih. Oke, ketika ada kesalahan, kejelekan, biasanya bupati yang disalahkan. Nah, DPRD juga punya fungsi pengawasan, Betul. anggaran, sama pembuat undang-undang lah peraturan. Nah kan kalau saya nilai peran DPRD ini ketika dia nggak ganas dalam mengawasi jalannya pemerintah, ya pemerintah juga nggak bisa disalahkan sepenuhnya bupati, karena bupati harus diingatkan juga oleh DPRD. Nah tanggapan Kang Umar terhadap DPRD di masa pemerintahan yang akan baru ini harusnya seperti apa sih Kang Umar? Apa tanggapannya? Kalau legislatif tentu yang tadi ya, Hmm. wakil rakyat itu legislatif Hmm. gitu ya. Ya beliau ini ya cukup hanya konsisten, komit dengan tupoksinya. Saya pikir ini sudah cukup membantu eksekutif. Asal mereka tidak lepas dari tupoksinya itu Tidak saja. lepas. Ya. Fungsi DPR itu kan pengawasan, anggaran, sama legislasi ya. Ya. Jangan sampai ada Iya, jangan lepas dari itu. jangan Ya. sampai ada 4 atau 5. Ya benar. Jadi pasangan 3 ya jangan jadi 4 atau 5 lah. Kalau mereka konsen di sana, insya Allah saya pikir bersinergi dengan eksekutif. Tapi ya itu dia, mereka harus menjadi kontrol paling utama karena mereka menjadi bagian representasi masyarakat. Jadi masyarakat ini tempat mengeluh mereka kan kemana lagi kalau bukan ke wakil rakyat. Iya, wakil. Ya, jadi wakil rakyat ini benar-benar bisa menampung aspirasi tersebut walaupun mereka bukan eksekutornya. Eksekutor itu adalah di eksekutif. Dengan menyampaikan aspirasi dari masyarakat ini tanpa menambahin tugas-tugas lainnya, tidak sesuai dengan tupoksinya, saya pikir pemerintahan juga akan berjalan dan aspirasi masyarakat juga cukup bisa tersampaikan. Saya pikir. Yang penting tetap on track sesuai tupoksinya aja DPRD ya. Jangan nambahin, apalagi ngurangin ya. Saya berharap ya, dan saya yakin memang 50 dewan yang ada sekarang ini, saya pikir mereka banyak 50 dewan. Ya, 50 mengontrol eksekutif kan. Ya, eksekutif mungkin bupati, wakil bupati plus kepala-kepala dinas gitu ya. Nah, itu mereka berhak mengontrol itu berjalan pemerintahan ini biar sehat. Ya, biar sehat gitu ya. Mudah-mudahan ya kita berharap di pemerintahan Asep Japar Anderson ke depan ya ini bisa bersinergi lah. Tanpa istilahnya ya kalau menegur ya memang tugas mereka. Kalau marah tugas mereka juga. Selagi itu memang aspirasi permintaan dari masyarakat. Tapi kita pun harus menyampaikan juga ke masyarakat terkait regulasi, regulasi pemerintahan, regulasi anggaran, regulasi politik. Jadi harus dikasih paham juga, nggak bisa juga aspirasi masyarakat langsung saat itu harus jadi juga gitu kan, nggak bisa juga. Karena ya dewan harus tahu bahwa ada selain cuma eksekutif. Ya kan ada regulasi yang harus diikuti, ditaati oleh pemerintah termasuk dewannya sendiri. Dan itu harus disampaikan ke masyarakat. Jadi kalau ada salah satu permintaan masyarakat tidak terakomodir, tidak apa gitu mungkin banyak lah tidak terakomodir ya itu ya mereka ya harus bisa menyampaikan alasannya apa. Alasannya mungkin ya tadi itu ya regulasinya ya harus mereka. Jadi banyak-banyak sosialisasi juga karena mereka punya kan reses juga, bertemu dengan masyarakat begitu ya. Saya pikir itu aja mungkin dari saya kalau untuk untuk dewan karena mereka ini dewan ini termasuk ini juga lah ya representasi masyarakat karena mereka punya masa yang jelas di karena pemilih mereka ada ya, pemilih mereka ada ya kembali ya ke kemampuan mereka lah untuk menyerap hal itu. Kang Umar kan punya akses terhadap pejabat-pejabat dekat dengan bupati, wakil bupati, dan kadis-kadis juga dekat. Ketika ada keresahan, bisa menyampaikan langsung. Terutama kan keresahan di daerah Kang Umar, masyarakat daerah Kang Umar bisa disampaikan oleh Kang Umar. Nah, ketika ada masyarakat biasa yang punya akses, itu harus bagaimana nih Kang Umar? Nah, sebenarnya kan satu di era digital sekarang ini semua akses bisa. Informasi, komunikasi itu bisa terakses ya. Dan pemerintah hari ini sepertinya juga tidak begitu gaptek lah ya. Sudah membuka akses online, pengaduan dan segala macam. Walaupun mungkin
ya di standar di kabupaten masih banyak kita yang memang tidak masuk akses itu dan belum mengetahui hal itu. Ya saya pikir ya ini tugas kita mensosialisasikan. Jadi artinya biar masyarakat juga memahami keluhan mereka itu disampaikannya itu harus lewat apa, melalui apa dan seperti apa. Ya contoh inilah makanya saya bilang ada di sana itu pemerintah desa dan juga mungkin ya wakil rakyat dengan resesnya gitu ya. Dan kita juga ya bagian-bagian dari orang-orang yang peduli gitu yang artinya harus memberikan istilah pendidikan ya pembelajaran pendidikan ke masyarakat juga bahwa kalau kamu ada keluhan itu kamu harus memahami yang 3 hal tadi memahami dulu regulasi pemerintahannya memahami regulasi anggaran memahami juga regulasi politik jadi di situ masyarakat itu biar bisa memahami, tahu, mengikuti prosedural. Karena namanya pemerintah ini kan menjalankan suatu kebijakannya juga tentunya kan dilindungi dan harus sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Tidak bisa juga mentang-mentang salah satu bupati sayang sama satu tempat, main kasih saja begitu saja, ya itu kan nggak bisa juga begitu. Ada proseduralnya. Ya. Termasuk orang-orang yang tidak terakomodir apa segala macam ya mereka harus aktif teman-teman. Nah masyarakatnya harus aktif mengetahui dan mencari tahu akses apa sih biar bisa sampai ke pemerintahan itu apalagi sekarang mudah ya sekarang ini sekarang ini jangankan inilah pokoknya dunia ini udah di dalam handphone lah dunia ini udah di tangan kita kan hari ini bisa semua informasi apapun yang bisa kita akses lah. Saya pikir menurut saya begitu jadi perlu tugas-tugas kita juga untuk memberikan pemahaman ke mereka. Edukasi ya. Edukasi. Jadi ketika ada masyarakat yang pingin ada sumur yang nggak bisa hari itu juga ya ada prosedur. Iya benar. Lewat kepala desa ya ada musda ya ada segala macam ya. Sampai ke bupati misalnya seperti itu ya. Berarti teman-teman juga harus aktif. Mencari tahu lah sekarang kan udah zaman digital ya Kang Umar ya. Oke Kang Umar, apa harapan terhadap presiden baru kita nih? Harapan kita ya bukan harapan lagi ya ini udah harus action action karena kalau harapan itu di dalam masa kampanye gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah dilantik Pak Prabowo dan Pak Gibran tentunya action yang sudah dilakukan hari ini yang saya katakan tadi beberapa program makan siang gratis dan juga petani milenial sedang berjalan dan konsentrasi Pak Prabowo hari ini juga di pemerintahan ini kan di bidang ketahanan pangan karena ini kan jantung kehidupan lah. Saya pikir ya untuk ini ya beliau bisa konsisten dengan janji-janji politik itu terutama program-program kerakyatan yang seperti tadi. Nah, itu salah satunya apalagi kita ini kan tingkat penganggurannya sangat tinggi. Ya otomatis berarti kan dengan adanya beberapa program-program pemerintahan ini setidaknya selain menyerap lapangan kerja, membuka lapangan kerja juga bisa memberikan akses perekonomian yang lebih mudah ke masyarakat karena tidak semuanya harus jadi pekerja kan. Tapi setidaknya kita warga Indonesia ini bisa membuka lapangan pekerjaan atau bisa istilahnya usaha mandiri. Nah, itu harapan kita mudah-mudahan pemerintah Prabowo Gibran hari ini bisa menjawab permasalahan itulah yang hari ini yang sepertinya ya ini udah berjalan dari tahun ke tahun zaman ke zaman itu ya ya itu selalu begitu ya hari ini kita berharap dengan menghadapi Indonesia Emas 2045 tentu hari ini harus dimulai hal itu. Oke itu untuk presiden. Nah sekarang untuk Pak Asep Djapar dan Pak Andreas nih apa harapannya dan seandainya nih Kang Umar kita kenal ternyata pas setelah dilantik berubah nih apa tanggapannya juga? Jadi kalau harapan untuk Pak Asep Djapar dan Pak Andreas menjadi bupati terpilih hari ini nanti setelah beliau dilantik sudah mulai langsung tancap gas. Gak usah tancap gas untuk menjawab
semua PR-PR Ya, janji ya, politik. janji politik ya. Ya terutama istilahnya yang saat ini kan sudah banyak terbantu oleh program-program pemerintah pusat yang harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Saya pikir ya tidak ada alasan lagi, ya artinya tidak bisa menjawab hal itu. Ya tinggal mungkin disesuaikan dengan kemampuan daerah. Ya itu harapan. Kalaupun nanti beliau ini katakan tadi tidak komit dengan perkataannya, dengan janji politiknya, ya itu manusia itu kembali ke dirinya. Ya. Jadi artinya beliau ini masih mau dipilih lagi nggak 5 tahun ke depan kan kira-kira seperti itu gitu kan. Udah kadung kepilih lah mau gimana lagi ya gitu. Jadi itu kembali ke dirinya masing-masing. Kalau beliau komit tentu pasti dicintai. Kalau mereka tidak komit dengan janji politiknya, berarti mereka pun pasti siap-siap akan untuk diingkari. Kira-kira dengan konsekuensinya. Betul itu konsekuensinya. Oke, itu teman-teman. Terima kasih Kang Umar sudah mau bincang-bincang, dan mudah-mudahan Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi ya Kang Umar ya. Teman-teman terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.